Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat dan tentunya nikmat kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali kali ini di dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan pemirsa, seperti biasa bersama kami telah hadir Ustadz yang nantinya akan memberikan pencerahan dengan tema yang telah kami siapkan. Alhamdulillah hari ini telah hadir Ustadz kita, guru kita, Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini aktivitas mulai lancar sudah, Ustadz? Ya, masih darurat ya. Darurat ya. Tapi alhamdulillah mulai longgar ya, mulai lancar ya. Baik Ustadz, nanti kita akan membahas tema yang cukup menarik nih Ustadz. Orang baik nih Ustadz ya. Nanti sebelum Ustadz membahas lebih mendalam tentunya, kami juga mengajak pemirsa nanti untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0711311454. Anda dapat bertanya langsung ataupun juga memberikan pendapat Anda dengan tema kita pada hari ini. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan siaran dakwah TVRI melalui live streaming ataupun juga di channel Facebook dan YouTube TVRI Sumatera Selatan. Langsung saja kita akan membahas tema kita pada hari ini, yakni orang baik bersama Ustadz yang insya Allah juga orang baik ini Ustadz. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz, menjadi orang baik ini tentunya keinginan setiap orang ini Ustadz ya. Kita mungkin bisa menilai bahwa wah diri kita ini sudah baik, ataupun juga tetangga kita menilai bahwa kita ini sudah baik. Tapi belum tentu ini di pandangan Allah ini adalah orang baik nih Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz sebetulnya orang baik di pandangan Islam itu seperti apa? Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Pemirsa dakwah keliling TVRI yang dimuliakan oleh Allah, tema hari ini sebenarnya begitu luas dan menantang. Betul. Ya. Berbicara dengan orang baik, ya. Tentunya kita semua akan punya imajinasi yang luar biasa dan bayangan yang luar biasa. Namun pada hakikatnya kita melihat bahwa ternyata lewat Islam lahir orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang dicintai oleh manusia, baik kawan maupun lawan. Ya. Sehingga Allah sendiri bersalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah sendiri memberikan penghormatannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pribadi dan kebaikan-kebaikan yang luar biasa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita lihat kebaikan-kebaikan ini menular kepada para sahabat. Ya kan? Bagaimana para sahabat itu kita bisa pelajari satu persatu kebaikan-kebaikan dari mereka. Bahkan kalau kita sempat berangkat ke kota Madinah, kita akan melihat sebuah sumur, di mana sumur itu dahulu dibeli oleh sahabat namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang pun sumur itu memberikan manfaat bagi orang-orang kota Madinah. Dan kebaikan-kebaikan Utsman bin Affan sampai sekarang pun itu kebun korma yang begitu luas, bahkan tanah-tanah wakaf dari beliau, bangunan-bangunan begitu bermanfaat bagi orang banyak. Ya, begitu juga kita lihat bagaimana sahabat-sahabat lainnya menunjukkan pribadi-pribadi yang begitu agung. Ya, dan kalau kita lihat di masa-masa kita seperti sekarang, mungkin kita tarik ya, ketika musibah COVID ini datang, kita lihat bagaimana Islam ini menunjukkan kehebatan ajarannya. Bagaimana saudara-saudara kita dengan mudahnya, saya menyumbang 80 miliar, saya menyumbang 50 miliar, saya menyumbang 13 miliar. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin di masjid-masjidnya, di rumah-rumahnya, mereka semuanya ingin berbagi kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah, kekurangan. Yang punya perusahaan memudahkan pegawainya bekerja lebih ringan. Ya. Kemudian bagaimana tabungan mereka keluarkan demi bagaimana orang-orang yang selama ini bekerja di seputar mereka selamatkan dahulu. Jadi inilah buah daripada Islam.
Sehingga seorang ulama ya, dia menggambarkan dari sekian banyak muasafat, sifat-sifat yang muncul dalam Islam yang seharusnya dididik lewat akidah, syariah, ya, dan akhlak. Ujung daripada pendidikan itu harus muncul yang disebut manusia-manusia yang nafiun li ghairihi. Manusia yang punya manfaat banyak bagi orang-orang di seputarnya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang muncul dari contoh pribadi Rasulullah SAW. Baik, artinya memang kalau kita sendiri ingin berbuat baik ya kita harus mencontoh teladan kita ya Ustadz ya. Ukurannya Ini kepada Rasulullah ya. SAW. Baik, nah Ustadz tentu ini tidak semudah apa yang kita lihat ini Ustadz ya. Ketika kita ingin meniru ataupun mencontoh baginda Rasulullah SAW, ada ujian-ujian di situ yang pastinya Ustadz. Ini bagaimana nih Ustadz? Ya, di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, di sana Allah perlihatkan justru ujian-ujian yang muncul tak kala kita berbuat baik. Itu adalah bagian daripada ujian yang Allah SWT berikan kepada orang yang menyatakan dirinya beriman. Justru Allah ingin melihat siapa yang jujur, siapa yang dusta dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, hasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang berkata, oh saya beriman, ya, sebelum dia diuji dulu oleh Allah. Ya, oh saya berbuat baik, ya, sebelum dia diuji dulu. Begitu berbuat baik, atau ada orang menuduh begini, orang berprasangka begini, berubah nggak dia berbuat baik? Dia berbuat karena omongan orang, menjadi lemah dia berbuat, atau dia berbuat baik karena Allah. Nah, kalau orang berbuat baik, dia lakukan karena perintah Allah, dia tidak akan peduli omongan orang. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran, ya. Wala yakhafu laumata laim. Tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dan orang-orang yang berkata atau berbuat baik ini akan senantiasa diuji oleh Allah dengan prasangka orang banyak, dengan celotehan orang banyak, dengan fitnah orang banyak. Nah, kemudian Allah lanjutkan ayat itu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Jadi artinya orang-orang terdahulu, jangankan seperti kita. Rasulullah saja yang berbuat baik, sebaik-baiknya orang itu masih difitnah. Apalagi kita. Sampai kata Allah, kami ingin melihat dengan ujian-ujian tadi, membuat kalian lemah atau tidak. Sampai Allah ingin melihat siapa yang jujur, siapa yang benar, atau siapa yang berdusta. Siapa yang dusta itu maksudnya apa? Dia menjadi lemah beramal, dikarenakan mulut orang lain. Makanya ada seorang ulama mengatakan jangan sampai kita meletakkan ya kebaikan kita atau amal kita di mulut orang lain. Jangan pernah kita letakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Makanya orang beriman itu beramal dia niatkan karena ingin meraih ridha Allah SWT. Maka baginya tidak ada masalah. Ada manusia yang membalas atau tidak membalas, bagi dia cukuplah Allah yang menyaksikan dan Allah yang melihat. Artinya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan baik karena lillahi ta'ala, insya Allah akan membalas juga tentunya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz ya. Baik Ustadz. Nah, ketika orang yang ingin berbuat baik nih Ustadz, tetapi karena mungkin pencitraan, ini bagaimana nih Ustadz? Ya. Jadi memang manusia itu mencintai kebaikan. Manusia itu mencintai keindahan. Tapi sekali lagi tidak semua ukuran manusia baik, belum tentu menurut Allah baik gitu ya. Betul. Ya, ada orang yang baik karena tadi ingin dikatakan baik. Bahkan justru kalau kita melihat dalam hadis berkaitan dengan ikhlas, justru di yaumil kiamah nanti ada 3 macam orang yang akan masuk neraka dahulu. Pertama, orang yang hafal Quran Al-Karim. Dia ingin disebut hafiz Quran. Kemudian dikatakan kau berdusta. Kau ingin dikatakan hafal. Bukan karena ingin meraih ridha Allah. Ada orang yang dermawan. Nyumbang sana, nyumbang sini. Karena berharap manusia menghormati dia karena kedermawanannya. Ya, kau dusta. Karena kau berharap pujian dari manusia. Ya. Jadi artinya kita akan senantiasa diuji oleh Allah SWT. Ya, apakah benar kita lakukan itu karena Allah?
atau karena ingin penghormatan atau ingin dikatakan oleh manusia orang yang baik. Nah, di sana. Makanya membedakan dia nanti dimulai dari niat. Ya, niatnya apakah benar-benar terlandaskan karena dia ingin meraih ridha Allah atau karena ingin dipuji oleh manusia. Ya. Yang pasti kita tidak jauh dari yang namanya ujian ya Ustadz ya. Apakah kita memang betul-betul beriman kepada Allah ataupun juga karena ingin dinilai oleh makhluk seperti itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Nah Ustadz, perbuatan baik ini tentu muncul dari yang namanya hati ya Ustadz ya. Ketika hati kita bersih, hati kita suci, insya Allah ini nanti akan tercermin dengan perilaku-perilaku yang baik pula. Nah ini bagaimana Ustadz agar kita bisa membuat hati kita ini tentunya hati yang bersih seperti itu. Jadi contoh saja ada satu yang menyebabkan kadang-kadang membuat kita lemah berbuat atau menunda untuk berbuat kebaikan, yaitu prasangka. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya zon, ya. Kalau misalnya kita mau berinfak kepada seorang, wah kalau saya berinfak ini orang cuma ya gayanya saja miskin sebenarnya dia kaya, macam-macam lah ya prasangka itu muncul ya. Atau nanti kalau saya bantu dia nanti dia berterima kasih kepada saya. Air susu dibalas air tuba. Dia pernah menyakiti saya, ya kan? Mungkin sama aja kelakuan dia sekarang dengan dulu. Makanya Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Kata Allah begini, ya, iyattabi'una illa zon. Barang siapa yang ittiba, mengikuti prasangka. Wa inna zon la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak akan menambah kebenaran sedikit pun. Jadi kalau kita beramal, ya, sampai digambarkan, kalau kau berinfak kepada seorang yang jahat, hari ini kau kasih makan mungkin dia 1 bungkus nasi, mungkin hari ini dia tidak jadi berbuat jahat karena perutnya udah kenyang tadi dengan 1 bungkus nasi. Coba kalau kita nggak bantu dia dengan 1 bungkus nasi, mungkin dia mencari 1 bungkus tadi dengan cara yang menyengsarakan orang lain. Kita membantu orang-orang yang kaya, mungkin barangkali salah gitu ya. Kita bantu ternyata ini orang kaya. Ya. Padahal kita beramal maka Allah akan nilai amal kita. Ya. Dan mudah-mudahan hari itu orang kaya menerima bantuan dari kita, dia akan berpikir, ini orang hidupnya sederhana tapi mau membantu orang lain. Nah mungkin lewat keikhlasan kita, ketulusan kita itu dia akan berubah menjadi orang baik. Jadi artinya bagi kita serahkan saja penilaian amal kita itu kepada Allah SWT. Kalau tidak akhirnya kita menunda-nunda beramal. Baik Ustadz, ini cukup dalam nanti akan kita bahas tentunya bersama Ustadz. Ada pemirsa yang ingin bergabung, kita terima terlebih dahulu nih Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Bapak? Ini saya dikagum dengan Pak Ustadz kita, ini seorang insinyur. Ya. Ya, tapi yang saya ingin tanyakan ini agak menyimpang sedikit dari tema kita hari ini. Oke, Pak Nur Samin ya. Saya pernah mendengar Ustaznya bahwa baginda Rasul itu bersabda. Kata beliau, ulama adalah wakilku di dunia ini. Siapa yang ziarah kepadanya, seakan dia ziarah kepadaku. Kalau dia berjabatan tangan dengannya, seakan dia berjabatan tangan dengan aku, kata Rasul. Siapa yang duduk bersamanya seakan-akan duduk bersamaku. Orang yang duduk bersamaku di dunia akan duduk bersamaku di surga nanti. Pertanyaan saya, yang disebut ulama yang mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Samin dari Palembang. Mungkin langsung saja Ustaz. Ya, Masya Allah ya Pak ya. Jadi memang ketika kita tidak bersama Rasulullah saat ini, maka kita hendaklah mendekat kepada orang-orang yang soleh. Mendekatlah kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Kalau Bapak tadi bertanya, siapa ulama itu? Beragam mungkin ya, definisinya. Kalau dia dilihat dari ilmu, ulama itu juga sendiri beragam. Tingkatan pengetahuannya. Ya. Kalau dari dilihat bagaimana dia punya pengaruh di tengah masyarakat, ada ulama mungkin muridnya sedikit. Tapi Masya Allah ya, justru dialah yang kemudian menjadi penjaga-penjaga akidah, menjaga agama ini. Kadang mendidik orang-orang di kampung-kampung, itulah mungkin dikatakan ulama. Inna yakhshaw min ibadihil ulama.
orang-orang yang takut kepada Allah, lalu menularkan ketakwaannya, ya, kedekatannya, keagungannya melihat Allah SWT akan menyebabkan pengaruh bagi orang-orang di seputarnya. Makanya kalau kita bertemu dengan orang yang kalau kita ngobrol, kita teringat akan akhirat. Ya. Kita teringat tadinya kita malas beramal, akhirnya kita menjadi rajin beramal. Betul. Tadinya kita ragu-ragu untuk berbuat kebaikan, akhirnya kita menjadi yakin berbuat kebaikan. Tadinya kita stagnan ya, kita diam. Tapi begitu ngobrol dengan dia, kita punya imajinasi untuk berbuat baik ini dan itu. Inilah Allah memberikan kebaikan kepada kita, hidayah kepada kita lewat orang-orang tadi. Mungkin ilmunya tidak sehebat Ustadz Adi Hidayat barangkali ya. Atau dia tidak sehebat Ustadz Abdul Somad barangkali. Namun ternyata kalau ditanya oleh anak-anak, ya, saya punya cerita tuh, ada seorang ustadz yang punya ilmu luar biasa, dia ulama dia. Tapi begitu dia mengamalkan sesuatu tentang sholat, ada yang berbeda dengan ayahnya. Sehingga ayahnya mengatakan, nak, salah cara kamu sholat. Aku nih, ya, istilahnya dapat ilmu itu lebih tinggi dari kamu. Katanya, ya, babah, yang benar itu guru kami. Bayangin, walaupun ayahnya seorang ulama, ilmunya mungkin lebih daripada ustadz tadi. Tapi si anak ngikutin seorang guru yang sangat sederhana ilmunya. Ada apa ini? Nah, makanya tadi kalau kita melihat kalau ulama dari sekedar banyaknya ilmu, ya, tapi tidak sedikit ulama yang mungkin ilmunya sedikit, namun dia punya pengaruh yang kuat secara kejiwaan, secara mental. Orang yang tadinya malas jadi rajin. Orang yang tadinya tidak optimis jadi optimis. Dari hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya memiliki ilmu mungkin sedikit, namun punya manfaat luar biasa. Saya teringat perkataan Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dulu para sahabat punya hafalan Quran tidak terlalu banyak. Hanya beberapa surat saja. Tetapi kami dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ayat-ayat tadi. Tapi nanti ada masa, ya, masa setelah mereka itu, ya masa kita sekarang. Ada orang-orang akan mudah sekali menghafal Quran. Bahkan kanak-kanak pun sudah bisa baca Quran, bahkan hafal Quran. Namun ujian bagi mereka sulit untuk mengamalkan. Jadi banyak mereka punya ilmu, tapi sulit untuk mengamalkan. Makanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah, siapa ulama itu? Mungkin orang yang sederhana, tukang becak barangkali. Ya, mohon maaf nih dari sisi tanda petik, bukan berarti dia penguasaan ilmunya banyak. Tapi ada mungkin nasihat-nasihat dia membuat kita, tersentuh. Kan kita pernah nonton ya, ada seorang tukang beca yang satu hari baca Qurannya 10 juz. Ya, satu hari tukang beca baca Quran 10 juz. Masya Allah, kita sendiri ya seberapa banyak. Nah mungkin Allah memberikan ilmu lewat orang tadi, ya, tidak sehebat mungkin dengan orang-orang yang punya ilmu yang banyak. Tapi kehadirannya menyentuh, walaupun dia tidak banyak berbicara. Baik, Ustaz, insya Allah ini cukup terjawab ya dengan Pak Nur Samin tadi dari Palembang ya Ustaz ya. Ya Ustaz, ini kita lanjutkan kembali nih tentang orang baik nih Ustaz ya. Tentu menjadi orang baik ini tidaklah mudah Ustaz, ada perjuangan di sana, ada kesabaran juga tentunya ya Ustaz ya. Nah untuk kita bisa istiqomah ataupun juga hijrah mungkin menjadi yang lebih baik ini bagaimana nih Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Jadi memang Allah SWT menyatakan bahwa bukan karena kita ganteng menyebabkan kita mulia. Bukan karena kita keturunan tertentu kita menjadi mulia. Ya. Tetapi kata Allah yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berupaya dengan ilmu yang dia miliki, berupaya mengamalkan apa-apa yang Allah ajarkan. Dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Makanya kalau kita ingin berlatih menjadi orang bertakwa, mulai dari kita bangun tidur, mulailah berniat. Bagaimana orang bertakwa itu cirinya? Yunfikuna fis sarra wad darra. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Bangun tidur siapkan 1.000 rupiah. Kalau perlu ada celengan kita, berinfak mulai dari pagi. Pagi ini saya berniat sholat berjamaah dengan saudara-saudara di masjid. Baik, Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali nih Ustaz. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Salam.
Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Ali di AI. Oke. Di Ogan Ilir Pak ya? Mau nanya ini, Pak, silakan Pak. gimana supaya doa itu cepat dikabulkan oleh Allah? Gimana? Itu saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali dari Palembang ya. Bagaimana doa agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Masya Allah. Jadi Pak ya, Pak Ali Pak ya. Pak Ali. Jadi doa itu Pak sebenarnya mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Iya. Bahwa kita hamba, dialah Allah yang maha kuasa. Allah yang mengabulkan doa-doa permintaan kita. Ad'uni astajib lakum. Mintalah kata Allah, aku akan kabulkan. Ya. Ibaratnya kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di sepertiga malam, Iya. dia mengadakan tangannya, lalu dia minta kepada Allah. Ya. Malu Allah tidak mengabulkannya sebelum dia mengatakan amin. Ibaratnya kalau anak kita rajin sholat, ngaji, rajin hafal Quran, tiba-tiba datang kepada kita, Abi, saya minta 100.000, sementara di kantong kita ada 10 juta. Iya. Malu nggak kita nggak bisa ngasih? Sebelum dia minta aja kita udah punya niat, saya akan kasih anak saya. Iya. Nah begitulah Allah SWT. Namun Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada hambanya, akan diberikan yang terbaik. Iya. Bisa saja saat itu Allah kabulkan. Bisa saja Allah lihat ini kemudian diganti dengan yang lebih baik dari yang dia minta. Bisa saja mungkin akan ditabung nanti dia akan dapatkan di akhirat. Ketika di yaumil kiamah nanti tiba-tiba datang kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dia sampai bingung. Kok saya dapat hadiah banyak? Benar seperti ini. Lalu dijawablah, ini doa-doamu dulu di dunia. Masya Allah. Dulu belum dikabulkan, hari ini dia akan datang kepadamu. Baik, Ustaz. Jadi doa itu Pak, senantiasalah kita lantunkan, kita minta. Wujud daripada kita mengakui, Allahumma anta rabbi, ya. Engkau tuh Rabbku ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang pantas aku sembah kecuali engkau. Ana abduka. Aku ini hanya hambamu ya Allah. Jadi doa itu menggambarkan bahwa saya ini hamba, engkau Rabbku. Nah Allah paling suka dengan orang-orang yang menyatakan dan berkali-kali memperkuat dirinya bahwa dia itu butuh pertolongan dari Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, tentu nanti akan kita lanjutkan kembali dengan tema kita hari ini orang baik. Namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Corona, kamu kok berlebihan. Ulahmu sangat meresahkan, Membuat dunia berantakan. timbulkan kepanikan. Jangan takut dengan virus corona. Jangan takut, kuatkan jiwa raga. Jangan takut, berusaha dan berdoa. Jangan takut, kita punya yang esa. Mari kita bersama lawan virus corona. Indonesia pasti bisa. Ketemu diam di rumah.
dampak wabah corona. Jangan takut dengan virus corona. Jangan takut, kuatkan jiwa raga. Jangan takut, berusaha dan berdoa. Jangan takut, kita punya yang esa. Mari kita bersama lawan virus corona. Indonesia pasti bisa. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711 311454. Anda dapat memberikan pertanyaan dengan tema kita hari ini, orang baik. Ini Ustadz baru saja tadi langsung ya. Baik, kita langsung terima telepon ini Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dari Herman, Pak. Pak Herman di Tangga Buntung. Tangga Buntung. Apa kabar Pak Herman? Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, sehat, Pak. Silakan Pak Herman, pertanyaannya Pak Herman. Ya, saya mau tanya sama Ustadz. Pak Ustadz, saya Ya. mau tanya. Hukum salat jenazah itu fardu kifayah. Mhm. Nah, orang imamnya satu orang bisa selesai. Nah, yang saya mau tanyakan, amal ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kenapa orang menyolatkan saja fardu kifayah itu ramai, sedangkan nahi mungkar jarang sekali dilakukan orang. Hukumnya sama. Nah, sebab penyebabnya itu apalah kira-kira? Saya tolong jawab. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Herman di Tangga Buntung, Palembang. Silakan Ustadz, mungkin langsung. Ya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan membandingkan satu pemahaman yang ada di tengah masyarakat antara sholat jenazah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pasti Pak Herman tadi Pak ya? Iya Pak Herman. Jadi masing-masing ibadah itu ada waktu dan ada kejadiannya. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kita mana amal-amal yang kemudian dia menjadi ibadah-ibadah yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mana ibadah kemudian seperti misalnya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapan dilakukan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika terjadi kejahilan yang ada di kota Mekah, tidak serta-merta Rasulullah kemudian datang kemana-mana terus mencegah ya keji dan mungkar tadi. Ada step by stepnya dilakukan Rasulullah. Sebagaimana dahulu ketika minuman keras dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Pertama, ya Allah sampaikan bahwa dalam minuman keras itu ada manfaat tapi banyak mudaratnya. Ya. Lalu kemudian disampaikan jangan kamu sholat ketika kamu sukaro dalam kondisi mabuk. Tapi tahap berikutnya ketika kondisi sudah sampai di kota Madinah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan. Orang sudah siap secara keimanan, siap mengamalkan, ya sahabat siap mengamalkan, turun ayat. Lalu apa yang mereka katakan ketika turun ayat itu? Intahayna ya Rabbi. Kami tinggalkan ya Allah. Sehingga pada hari itu jalan-jalanan kota Madinah penuh dengan khamar. Semua sahabat membuang semua khamar-khamar yang mereka miliki. Artinya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapan-tahapannya. Kita tuh sebenarnya hanya sekedar ingin berkata yang benar saja atau pingin masyarakat itu sadar mengamalkan. Ya, kita ingin terjadi benturan atau kita ingin agar kesadaran itu muncul, ilmu itu ada. Ya, karena dalam Islam al-fahmu, faham, ya tentang sesuatu kemudian dia mengamalkan nilainya itu tinggi dibandingkan orang yang beramal tanpa ilmu. Maka yang terjadi nanti kalau kita sekedar datang lalu kita frontal
Ya, ini haram, ini haram, ini haram, ini bid'ah, ini bid'ah, bid'ah. Yang terjadi apa? Boro-boro itu akan dilaksanakan oleh masyarakat. Justru kita yang dibenci oleh masyarakat. Ya, makanya ada tahapannya, Pak. Sehingga kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu perlu juga tahapan dan ilmunya, perlu juga mencontoh kepada Rasulullah, perlu juga kita berjamaah sehingga akan lebih maksimal kita laksanakan. Nah, kalau tadi sholat jenazah, ya kan, karena saatnya ada orang meninggal kita langsung datang rame-rame, ya kan. Saat itulah kita punya kewajiban untuk mengamalkan kewajiban kita ketika ada saudara kita meninggal, maka kita sholatkan dan sampai kita kuburkan. Baik, ini Ustaz nampaknya masih ada yang ingin bergabung, kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Bapak? Dengan Pangki Pak Fangki. di Desa Water Senoki. Pak Fangki di Oki, Pak ya? Iya. Masya Allah. Baik, silakan Pak Fangki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Fangki. Mungkin di luar tema Pak Ustaz. Misalnya kan kita bersumpah demi Allah Pak Ustaz ya. Ya. Demi Allah misalnya kan, Ustaz maaf Pak Ustaz. Misalnya demi Allah aku tidak galak dengan cewek itu. Ya, nah, udah bersumpah gitu Pak Ustaz. Nah, lah bersumpah itu terjadi Pak Ustaz, jadi dengan cewek yang kita bersumpah demi Allah tidak galak tadi. Nah, itu kan lah sudah sumpah dengan menyebut nama Allah Pak Ustaz. Nah, aku nak ketanya ke apa niatnya bayar sumpah itu berapa hari sudah niat nazar Ustaz, niat puasa nazar. Dua Pak Ustaz yang ditanya. Ya, nazar. Niat puasa sumpah demi Allah itu sumpah nazar. Aduh ikut Pak Ustaz. Tolong ditunggu jawabannya Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pangki dari Oki ya Ustaz. Ya, ini pertanyaannya. Bagaimana ya Ustaz ketika kita telah bersumpah ternyata sumpah kita itu terjadi seperti itu ya Ustaz. Apakah mungkin boleh dicabut nggak sumpah ini? Mungkin ini maksudnya bagaimana cara menghilangkan ya? Dengan puasa tadi kan, silakan Ustaz. Ya, mungkin sebelum saya jawab secara hukumnya ya. Memang kadang-kadang ini manusia itu begitu ya. Hatinya terbolak-balik. Ya. Namun kadang-kadang ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka, dia berkelakuan tuh melebihi daripada batasnya. Ya, ya. Kata orang itu kan hari ini bisa benci, besok bisa cinta ya. Cinta, iya. Padahal benci itu benar-benar cinta. Benar-benar cinta. Ada reaksi kenapa? Oh, aku tidak akan kawin dengan kau. Ternyata kawin. Gitu. Padahal itu kesal karena mungkin karena saking cintanya tadi ya Ustaz. Ya, makanya harus diukur dulu tadi. Ya, sejauh mana sumpahnya tadi? Apa sumpah benar-benar ya Allah saya bersumpah atau cuma sekedar aku tidak akan kawin sama kau. Nah, gitu kan beda-beda ya. Beda-beda Ustaz. Nah, namun memang ya hati-hatilah kita bersumpah ya, karena sumpah itu kalau ingin dibatalkan dia ada kafarotnya. Ya, mungkin saya tidak terlalu menguasai bagaimana kafarotnya, silakan bertanya kepada MUI lah kali ya, orang-orang yang ahli secara fikih dan diceritakan secara dalam bagaimana kejadiannya. Jangan-jangan itu cuma sekedar perkataan terlontar karena sakit hati pada waktu itu, kemudian terjadi perubahan, atau benar-benar dia berjanji benar ya, bersumpah benar. Nah, berarti ada kafaroh yang harus dia bayar. Nah, berapa besarnya? Wallahu alam ya, saya tidak terlalu menguasai. Nanti harus kebongkar benar itu. Karena ini masalah sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram tadi. Karena tadi sumpah tadi ya. Yang kedua tentang nazar tadi. Nazar, ya. Apa tadi yang dia tanyakan? Ini nazar tadi? Kalau nazar tadi berkaitan dengan sumpah tadi Ustaz. Apakah harus bernazar, apakah harus berpuasa? Katanya mungkin itu. Jadi nazar itu pada hakikatnya orang ingin mendapatkan sesuatu, dia berjanji kepada Allah. Ya Allah, kalau saya bisa menikah dengan wanita itu, ya, maka saya akan begini. Ya. Atau nazar-nazar yang kemudian tidak masuk akal kadang orang kan. Kalau saya jadi bupati, saya akan lari kota ini 100 kali keliling misalnya. Nah itu juga sama. Namun jangan mudah kita bersumpah, jangan mudah kita bernazar. Karena orang yang bernazar, gampang menazar itu artinya orang pelit sebenarnya. Beramal-beramal lah dengan apa adanya. Nggak usah, kalau tidak dapat
Nah, buat kalau dapat janji-janji aku baru gitu ya, Ustaz. janji sama Allah beramal. Nah, ini. Masya Allah. Sebenarnya harus tulus ya, langsung beramal ya Tulus, Ustaz. iya. Baik, kita terima kembali nih telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa, Bapak? Pak Amir dari Bukit Lama Palembang. Pak Amir dari Bukit Lama. Silakan Pak, pertanyaannya langsung dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sesuai dengan tema gitu kan orang baik Pak Ustaz ya. Nah saya pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustadz bahwa kita baru berniat baik saja Allah sudah mencatat amal kebaikan kita itu kan walaupun belum kita lakukan gitu kan. Dan kebalikannya kita berniat jelek kalau belum kita lakukan kita tidak berdosa. Ya begitu baiknya Allah dengan kita Pak ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, gimana hukumnya seandainya kita punya niat baik untuk memberikan sesuatu kepada seseorang gitu kan. Tapi seseorang itu sebelum sempat kita kasihkan sesuatu itu dia meninggal gitu kan. Nah apakah itu tetap kita berikan dengan keluarganya atau gimana Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir dari Palembang ini. Ustadz, bagus juga ini pertanyaannya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz, bagaimana kalau kita sudah punya niat baik tapi nggak kesampaian karena orang yang bersangkutan meninggal? Ya. Jadi saya teringat dalam sebuah ayat ya. Bahwa kebaikan yang dibalas oleh Allah itu ada syaratnya. Dalam surat Baqarah nih Allah sampaikan begini. Bala man aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jadi kata Allah, tahuilah ya, barang siapa yang benar-benar menundukkan dirinya, beramal, mengamalkan keislaman, tunduk karena Allah SWT, lalu dibarengi dengan ahsan. Fahuwa muhsin. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi dia benar-benar bersungguh-sungguh memaksimalkan amalnya karena Allah. Falahu ajran. Maka dia akan diberikan balasan. Nah, sama tadi Bapak tadi sampaikan. Jadi kalau kita berniat berbuat baik, ya, maka tuntaskanlah kebaikan tadi dengan yang terbaik. Kalau misalnya saudara kita tadi meninggal, maka kita bisa berikan kepada ahli warisnya. Ya, kepada ahli warisnya. Atau kalau memang tidak ada ahli warisnya, maka kita bisa sebarkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan kebaikan tadi. Jadi artinya luruskanlah niat, tuntaskanlah amal tadi ya dengan benar-benar ihsan, dengan benar-benar yang terbaik. Nah, nanti kata Allah akan berikan balasan dari Allah. Jadi balasan Allah itu akan datang kalau kita beramal itu benar-benar yang terbaik, bukan asal-asalan. Ya. Nah, maka dia akan mendapatkan tidak ada rasa khawatir, takut dalam dirinya dalam hidup tadi. Maka orang-orang senang berbuat baik itu hatinya lebih damai. Lebih damai, benar. Lebih tenang. Orang yang menerima pun merasakan keharuan, ketulusan. Hubungan satu dengan yang lainnya terasa haru gitu ya. Nah, inilah namanya kebaikan. Memang kebaikan itu dirindukan oleh manusia. Bahkan dia merupakan universal. Semua orang akan suka dengan kebaikan. Maka kita lihat sekarang ya, dengan wabah ini, kita akan melihat banyak orang-orang baik yang bermunculan. Tiba-tiba ini dia tidak memikirkan dirinya, dia bantu orang banyak. Tapi seperti misalnya saudara-saudara kita, dokter-dokter, perawat-perawat di rumah sakit, begitu berbahayanya di sana kan. Tapi mereka tetap berbuat. Dan itu mengharukan orang banyak. Ya kan? Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan dengan sungguh-sungguh, ya karena Allah SWT, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Ajran, kata Allah. Jadi ajran itu kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Bahkan dalam ayat lain sampai digambarkan, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik tadi dengan kebaikan-kebaikan yang ihsan, yang terbaik. Maka Allah akan mencintai mereka. Karena mereka melakukan sesuatu itu karena dia mencintai Allah SWT, maka Allah akan berikan
balasan kepada dirinya. Ya, Ustaz, ya. Artinya memang kita memiliki niat yang baik itu harus memang betul sungguh-sungguh ya Ustaz, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau berbuat baik sedangkan niatnya ke niat yang lain, ya, artinya kita juga tidak mendapatkan pahala di situ ya Ustaz, ya. Memang banyak ini Ustaz, orang yang bisa mungkin berbuat baik ya Ustaz, ya, tidak hanya sebagai berbuat baik kepada sesama manusia tetapi juga berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain ya Ustaz, ya. Nah, ada juga kisah bahwa seorang wanita yang mungkin tunasusila ya Ustaz, ya, dia membantu anjing yang sedang kehausan seperti itu dan mendapatkan ganjaran pahala seperti itu. Ini bagaimana Ustaz bisa kita kaji sedikit ini Ustaz? Ya. Jadi kisah itu bisa kita ambil sebuah ibroh ya. Karena orang mendapatkan hidayah itu bisa berbagai macam momen dan kejadian. Wanita yang tadinya mungkin seorang pelacur ya, melihat ada seekor anjing yang kelaparan, yang haus, lalu dia sediakan minuman kepada anjing tadi, menyentuh hatinya, menyebabkan dia ingin memberikan kebaikan kepada anjing tadi berupa minuman. Dari sanalah kemudian wanita itu mendapat hidayah dari Allah SWT. Banyak kita lihat kan orang-orang yang jahat, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari kejadian-kejadian yang sangat sederhana. Ya. Jadi bukan berarti satu kebaikan itu kemudian berbalas langsung masuk surga dia kan. Tetapi kejadian-kejadian itu membuka peluang bagi dia untuk mendapatkan hidayah, kebaikan, sehingga hatinya, oh ya saya harus berubah. Ya, ternyata seekor anjing pun pernah lapar dan dahaga. Saya nanti kalau sudah tua, lalu bagaimana? Apa saya mau teruskan dosa-dosa yang saya lakukan? Dari situlah kemudian dapat hidayah dan dia bertobat kepada Allah SWT. Masya Allah. Artinya memang setiap kebaikan itu juga harus diiringi dengan ibadah juga ya Ustaz, ya. Jangan sampai kita ngerasa saya ini sudah berbuat baik nih, tapi untuk masalah ibadah, ibadah dikesampingkan. Ini nggak bisa juga ya Ustaz, ya. Ya. Jadi memang begini ya, ada sebagian di antara saudara-saudara kita menganggap, bahkan nih mohon maaf nih, saya punya teman-teman juga begitu, yang kadang-kadang dia bertanya, Ustadz saya setahun ini, saya enggak apa-apalah banyak melakukan sogok sana, sogok sini untuk dapatkan proyek gitu kan. Lalu kan nanti saya di akhir tahun saya pergi umroh, kan dosa saya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi dia memperlakukan ibadah itu seperti perdagangan. Iya. Jadi wah nggak apa-apa lah Ustaz. Iya kalau dia masih hidup pas lagi umroh. Pas lagi maksiat tadi, wafat dia bagaimana? Dan tidak sempat lagi dia. Emangnya Allah tidak tahu apa yang ada di hati dia kan? Nah jadi janganlah bermain-main ya kan. Yang sangat keras siksa Allah itu bukan kepada dosanya, tetapi kalian meremehkan, melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dibenci oleh Allah, kalian menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Ya. Kalau lalat ada, dia tepis saja begitu. Nah begitulah orang-orang yang terbiasa bermaksiat, dia menganggap ringan maksiat yang dilakukan. Padahal sebenarnya yang menjadi besar dosanya itu karena dia terang-terangan dan berhitung-hitung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Masya Allah, artinya memang sedikit. Sekecil apapun dosa ini, kalau seandainya terus-menerus kita lakukan akan menjadi besar juga ya Ustadz ya. Dan akhirnya yang ditakutkan tidak mendapat ampunan ini ya, Masya Allah. Baik Ustadz, kita nanti akan lanjutkan kembali tentunya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Setelah satu ini kami akan kembali. Wih, balah bagusnya, bah. Inilah tuh bawa balik kondangan, bermidang, berjalan-jalan dulu. Ini Pelimbang kan, Pelimbang? Oh, Pelimbang, bah cuma lampu kita nih nyampe laju hitam gelap. Wih, lama-lama lagi nih rupanya. Tidak ada gelap ini. Iya gelap, bah. Lama-lama nih. Kacamata tu lepas ke. Kaya, menuhang kaya ni segalanya sah, bah. Iya. Adikku, kina dulu ya Allah, ikan kelibak besar ikan, ya Allah ikan raksasa. Kina lah dulu ya. Dosun, apa dia? Itu namanya iwak belido.
Ngapa lo ikan selontok, lo ikan betok, bukan, Mek? Rai kamu, Cak Lontok. Oh, iya, Mek. Jadi dia itu tuh, Mek. Oh, ini namanya iwak belido, Ya, iwak ciri khas dari kota Palembang juga. Ini tempat wisata pula? Iya, kalau orang nak berfoto-foto, Mang Cek Bica nak berfoto-foto sila. Kenapa muncungnya lolo nak ke Sungai Musi pula? Nah, itu mensiang hari dia mancu ke Banyu. Oh, ayek mancu. Oh, iya. Keluar ayek dari mulut. Iya. Kalau siang dia keluar ayek. Kalau siang dia keluar ayek. Ya. Kalau malam keluar apa dia? Mek, jawab. Woi, keluar apa dia? Sun, nantilah nanya nih. Iya. Abang nak tahu nih? Keluar apa dia? Nah, taruh laju. Keluar cuko, ko. Sun, kuat. Keluar cuko. Woi, tunggu dulu adengku ya Allah, kakang nih bertanya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri, tentunya dengan pembahasan kita orang baik. Kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Ustadz, orang baik ini Ustadz ya. Ini udah masuk lagi nih, ini kalau Ustadz Salihul ini memang banyak penonton ya pastinya ya. Baik, kita terima lagi nih telepon dari pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih kali ini? Ibu ya? Ibu Sri di Pelaju. Ibu Sri di Pelaju. Apa kabar Ibu Sri? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik. Ini Silakan Ibu Sri. Ya. Ada yang suamiku sudah meninggal ya. Ya. Tapi saya ini ngaji terus. Saya ini ngaji kayak saya hadiahkan untuk sama suami hamba itu. Gimana boleh itu Ustaz? Hadiahkan khusus untuk suami. Gimana dah Ustaz? Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri dari Palembang. Silakan Ustaz, bagaimana nyampe gak mungkin pahalanya mungkin? Ya, Masya Allah ya. Istri yang soleha, yang senantiasa mendoakan suaminya, senantiasa beribadah, senantiasa berzikir, senantiasa dekat dengan Allah, pastilah akan punya pengaruh pada sang suami. Saya pernah teringat ya, hadis Rasulullah lewat Tirmizi itu. Satu kali seorang mayit itu dalam kubur, tiba-tiba dia dimuliakan. Dia diberikan kemuliaan oleh Allah SWT sampai mayit itu bingung. Ya Allah, ada apa ini? Kok saya dimuliakan? Lalu dijawablah pertanyaan dia. Kenapa engkau dimuliakan? Karena anak-anakmu. Ya, karena anak-anakmu di muka bumi menangis memintakan ampun akan dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi menggambarkan kalau kita tahu orang tua kita akan dimuliakan oleh Allah di dalam kuburnya, ya seharusnya kita memperbanyak doa-doa untuk orang tua kita. Nah istri yang soleh apalagi, dia yang melahirkan anak-anak yang soleh tadi, ketika dia tergerak beramal seperti itu, anak-anak akan ngikut kan. Mama saja selalu membaca Al-Quran, lalu kemudian dikirimkan kebaikannya untuk papa. Ayo kita lain-lain juga begitu. Jadi sebenarnya dengan musibah seorang suami meninggal, seorang ayah meninggal, itu memberikan ibroh, memberikan pelajaran kepada keluarga untuk senantiasa ingat akan kebaikan beliau tadi. Bisa bersedekah lewat beliau tadi, ya kan? Bisa juga harta yang beliau tadinya miliki, kita bisa infakkan kepada orang tertentu.
bisa diwakafkan sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi Bu, teruskanlah Bu banyak baca Quran. Kirimkan Bu kebaikan-kebaikan untuk beliau. Mudah-mudahan doa saja yang kita doakan itu sampai dan memberikan efek kemuliaan bagi mayit dalam kubur. Apalagi Ibu tadi banyak-banyak melakukan kebaikan, baca Quran, bersedekah, ya menolong orang banyak, ya. Lalu kemudian merawat anak-anak almarhum jadi anak yang soleh dan soleha. Wah, itu luar biasa, Bu. Mudah-mudahan Allah SWT yang mengumpulkan Ibu bersama suami, bersama anak-anak nanti di surga Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin di ujungnya saya baca dalam surat At-Tur tuh saya ingat. Iya. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman itu dia akan berkumpul bersama zuriat mereka. Zuriat ya. Karena iman mereka kepada Allah, Allah kumpulkan lagi. Nah, dengan Ibu selalu teringat kebaikan sang suami, anak juga dikumpulkan, dididik mereka, diingatkan mereka, mudah-mudahan bukan sekedar kebaikan ketika kita doa saja, tapi kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, terutama kita bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, ketika kita ingin menjadi orang baik nih Ustadz ya, kembali tadi saya sampaikan bahwa memang banyak godaan, banyak ujian, kesabaran juga tentunya. Nah, ini bagaimana Ustadz agar kita termotivasi untuk selalu berbuat baik, terlalu selalu istiqomah untuk berbuat baik. Ini bagaimana nih Ustadz? Ya. Saya teringat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis ke-36. Di sana Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti ini. Man nafasa anil mu'min kurbatan min kurabid dunya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yomil qiyamah. Jadi barang siapa yang mengangkat kesulitan saudaranya di muka bumi ini, nanti Allah akan angkat kesulitannya. Kesulitan yang amat sulit nanti di yomil qiyamah. Jadi kalau kita senantiasa dalam diri kita melihat saudara kita ada kesulitan, ingin nolong. Kita punya harta, tolong dengan harta. Kita punya tenaga, kita tolong dengan tenaga. Ya, kita punya pikiran, kita pikirkan. Kita punya jaringan, ya, orang banyak, kita bisa bantu dia. Angkat kesulitannya. Yang kedua kata Rasulullah, ya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menutup aib-aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi jaga mulut ini. Jangan sampai saudara kita tersakiti atau dibuka aibnya oleh mulut kita. Sesuatu yang Allah tutup dari kekurangan saudara kita, tutuplah. Maka Allah akan tutup nanti kesalahan kita di yaumil qiyamah. Di mana tidak ada pertolongan lagi. Di mana saat itu sulit yang demikian sulit. Aib kita dibuka kemana-mana. Dulu mungkin kita dianggap orang terhormat di muka bumi. Karena Allah tutup aib. Di akhirat nanti karena kita senantiasa menutup kekurangan, aib saudara, maka Allah tutup aib-aib kita di yaumil qiyamah nanti. Bahkan kalau kita berharap mendapatkan kebaikan dari Allah di muka bumi ini, apa kata Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi, maka anal abdu fi aunil akhihi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang senantiasa menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia.